Salam Tani, sahabat mitra Tani. Hari ini 18 Januari 2025. Tepat 8 hari yang lalu kita tebar benih pari 32 di lokasi ini. Saat ini kita akan bagikan informasi terkininya seperti apa keadaannya, cara tumbuhnya, tingginya seperti apa, dan penanganan selanjutnya. Dan video kita yang lalu, yang ini silahkan ditonton. Jadi hari ini sahabat mitra tani akan kita buka penutupnya yang berasal dari dedaunan yang kita tebar sebelumnya, dan ini tandanya teman-teman sudah mati, mengering, dan kita segera singkirkan. Ada beberapa manfaat daripada metode ini, di mana dedaunan kita tebar di bagian atas, terutama untuk menghindari serangan hama burung. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kelembapan sehingga benih yang kita tebar cepat berkecambah. Nah, sahabat, sudah mulai terlihat benih padi yang kita tebar. Saya coba menyingkirkan beberapa helai daun yang masih berada di pucuk tanaman. Kita lihat saat ini benih yang kita tebar cukup subur, sepertinya cukup tinggi. Dan ini kalau kita melakukan tanam pindah, asalkan lokasinya dekat, jadi kita tinggal cabut dan langsung kita tancap pada sawah. Nah, sayangnya lokasi penanaman ini cukup jauh ya teman-teman, karena kondisi kita tebar di lokasi sejauh 5 km dari sawah yang kita nanti akan tanami benihnya ini. Jadi kita tidak bisa segera pindahkan karena ini kalau kita ikat belum bisa diikat. Kita nanti akan lihat tingginya kira-kira seperti apa, seperti berapa, kurang lebih kalau kita lihat tingginya sejengkal, hampir sejengkal, ya lebih tepatnya seperti itu. Saya biasanya setelah benih padi berusia seminggu setelah tebar, saya selalu menggunakan PO Senasa untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Adapun fungsi dari PO Senasa itu sendiri, ini terutama pada kondisi lahan seperti ini. Dari 9 fungsi utamanya, antara lain yang pertama, ini dapat menggemburkan tanah, jadi menjadikan tanah yang keras berangsur-angsur menjadi gembur, sehingga nanti tidak terlalu menyusahkan kita dalam proses pencabutan. Kedua, memberikan semua jenis unsur hara makro dan unsur mikro lengkap. Ini. Kemudian kita tahu bahwa 1 liter PO Senasa memiliki fungsi unsur hara mikro yang setara dengan 1 ton pupuk kandang ini teman-teman. Ini banyak yang komplain ini. Nah, tapi nanti kita akan tunjukkan secara ilmiah. Kemudian memacu pertumbuhan tanaman, merangsang pembuahan, serta mengurangi kerontokan. Tapi ya kita butuh untuk memacu pertumbuhan tanaman. Membantu mengurangi serangan, terutama serangan hama ya karena baunya PO Senasa. Jadi penyemprotan yang sering-sering ya teman-teman, ini bisa mengurangi serangan hama. Kemudian membantu perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, inilah kenapa saya memilih menggunakan PO Senasa. Dan PO Senasa yang juga tidak kalah luar biasanya adalah sebagai petani pada umumnya kadang-kadang kita selalu teledor dalam membuat takaran, tetapi kalau penggunaan PO Senasa biasanya kalau kelebihan tidak mengalami persoalan pada tanaman. Nah, tapi sebaiknya tepat dosis lebih bagus ya teman-teman. Nah,
Jadi saat ini teman-teman saya lakukan penyemprotan tepat di bawah pukul 10 pagi ya. Jadi ini sangat ideal, dimana salah satu rumus pemberian pupuk daun yaitu tepat waktu. Tepat waktu tidak hanya sekedar seperti usia tanaman, tetapi waktu penyemprotan. Nah ini juga sangat penting, dimana stomata daun membuka di bawah pukul 10. Ya. Teman-teman sekalian, nanti penyemprotan Piosenasa saya juga akan lakukan secara berkala tepat di minggu kedua ini. Ya. Ketika saya lihat ini tanaman bibit kita cukup bagus, saya cukup melakukan penyemprotan 2 kali nanti. Ya, tepat di usia 21 HST nanti paling lambat di 22-23 kita harus segera pindah tanam. Nah, nanti kita akan upload videonya. Ya, teman-teman, ini saya lagi menyiapkan semacam pengganggu untuk hama burung terutama. Jadi saya membuat 4 tiang di sekitarnya untuk nanti saya bentangkan plastik sehingga hama burung maupun tekukur ya. Biasanya hama burung dan tekukur mengais-mengais ketika masih melihat benih biji benih padi pada akar tanaman. Dan ini sangat mengganggu. Hama burung yang mengganggu dan tekukur biasanya mengais benih yang masih ada bijinya di bawah daun tanaman, sehingga kita perlu membentangkan benda-benda yang memungkinkan hama burung atau tekukur merasa takut sehingga pertumbuhan benih kita tidak terganggu. Nah, ini yang pertama saya menggunakan sejenis waring. Saya membentuknya dengan pola persegi 4. Terserah teman-teman mau polanya seperti apa, yang penting biasanya bisa dibentangkan plastik atau benda-benda lain yang terang, paranet misalnya, lebih efektif lagi. Jadi hama tekukur ataupun burung pipit yang biasa mengganggu perakaran tanaman jadi merasa takut. Nah, metode ini saya sering gunakan dan cukup efisien. Asalkan tekukur ataupun burung pipit belum pernah masuk pada lokasi pembenihan atau tempat kita menyemai. Jadi kalau belum pernah masuk, terus bentuk model seperti ini sudah kita siapkan, biasanya kedua hama tadi cukup terganggu dengan keadaan seperti ini, jadi tidak akan diganggu benih kita. Jadi nanti pertumbuhan benih kita akan semakin bagus sampai dengan masa kita melakukan pindah tanam. Oke, sangat sederhana, tapi ini efektif. Yang perlu diwaspadai juga sepanjang pertumbuhan benih di atas lahan kering ini seperti teman-teman, yaitu cuaca kering. Jadi nanti sekali-sekali disiram. Tapi untuk saat ini masih aman saja. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.